Assalamualaikum Dr. Hari Paraton. Selamat pagi. Sehat semua ya. Pagi. Alhamdulillah, Dok. Gimana, Dok? Hari libur hari ini ya. Iya, Dok. Waktu merancang baru sadar kalau hari libur, tapi enggak apa-apa. Posisi di mana ada program? Mana, Dok? Posisi di rumah di Pogi. Oh, posisi di rumah. semua di rumah nih, enggak ada yang di Pogi, Dok. Enggak ada sing Pogi ya. Enggak ada yang di Pogi, Dok. Anunya, Zoom-nya. Zoom-nya, host-nya ini bentar ya, Dok. Ya mungkin di New York juga ini, Dok. Oh. Bentar, saya tambah enggak tahu ini host-nya di mana nih. Sama dok, maaf dok. Nanti Sabtu halal bihalal ya, Dok. Halal bihalal Sabtu di dalamnya. Ini sekarang ini dengan era Zoom itu kita enggak tahu pengacaranya berada di mana, Dok. Jadi Dokter Gatot yang di posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat, yang kami hormati Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER dan sekaligus juga Ketua OGI Surabaya, Dr. Brahmana, yang saya hormati juga. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita untuk TAS seri yang kesekian ini. Hari ini di hari libur, mohon izin kami tetap adakan oleh karena banyaknya atau tinggi antusiasme juga mungkin juga terkait dengan judulnya retensi syuur ini kasus yang banyak kita temui sehari-hari. Yang sudah hadir guru kita Dr. Hari Paraton, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan juga narasumber yang nanti akan berdiskusi dengan Dr. Eti Mardian Kurniawati dan juga nanti dengan Dr. Gatot yang kemungkinan nanti akan menyusul. Untuk menyikat waktu, sekali lagi karena acaranya 1 jam, diskusi singkat, kami persilakan pada Dr. Brahmana untuk memberikan sambutan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hari Paraton, guru saya, kemudian Dr. Eti, Dr. Gatot, terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih juga Dr. Seto, Dr. Firda, Dr. Pandu, yang mengawal acara ini 52 kali dalam setahun ini. Jadi ini setiap minggu sudah selesai acara, sudah mulai persiapan acara berikutnya. Termasuk ini sudah men-set untuk acara selama bulan Juni. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Dan kami harapkan selain mendapat ilmu, kita bisa mempraktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari, dan juga sarana pemenuhan SKP. Insya Allah kalau mengikuti acara ini, dalam setahun sudah mendapat 52 SKP itu, kalau setahun itu. Ya, jadi baik pembicara maupun peserta. Saya tidak panjang lebar, sekali lagi terima kasih. Saya berharap masukan, sampaikan ke kami langsung, ke saya langsung boleh, ke siapapun boleh, bila ada usulan perbaikan untuk acara tanya apa saja. Terima kasih, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Brahmana yang berkenan buka acara. Dan untuk bersingkat waktu, kami persilakan nanti pertanyaan. Biasanya kalau kasus urologi ini, alhamdulillah karena banyak hari juga banyak pertanyaannya.
Kami persilakan, alhamdulillah ini juga sudah hadir Dr. Gatot, salah satu narasumber. Kami persilakan kepada Dr. Hari Paraton untuk memoderatori acara sekaligus membuka atau mungkin berikan pandangan awal mengenai retensi urin. Kepada para peserta dipersilakan memberikan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau melalui fitur Q&A. Kami persilakan Dr. Hari. Terima kasih Dr. Seto. Selaku pemilik acaranya siapa ini sebetulnya? Dr. Seto atau Dr. Brahmana ini? Ini acara departemen, Dok. Departemen Persembahan Departemen Obstetri. Tapi operasionalnya PIC-nya Dr. Seto yang disampaikan Brahmana tadi 52 kali per tahun, luar biasa. Kita apresiasi sekali. Dan pada Dr. Brahmana juga selaku Ketua Departemen KSM dan sekaligus Ketua ID Topoki yang menyelenggarakan acara ilmiah ini seimbang dengan acara sosial yang lain. Jadi kita supaya tidak tertinggal pengetahuan kita tentang berbagai macam terkait dengan obstetrik ginekologi. Dan pada pagi hari ini saya pertama-tama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takobawan minawami tidak terlalu terlambat. Minal aidin wal faidin. Kami dari Divisi Urogin hari ini hadir di tengah-tengah kita Dr. Eti Mardian, SPOG Konsultan, kemudian Dr. Gatot Hardianto, SPOG Konsultan juga, kami dari Divisi Uroginekologi, akan mendampingi teman-teman semuanya untuk mendiskusikan, judulnya hari ini adalah retensi urin. Jadi retensi urin ini, kalau saya boleh membuka sedikit, adalah gangguan berkemih. Jadi kegagalan untuk berkemih, tidak bisa berkemih, tidak bisa pipis. Nah, ini akan menyiksa sekali, baik pada pria maupun pada wanita. Pada pria itu lebih banyak kasusnya, karena uretranya panjang katanya. Sedangkan pada wanita lebih sedikit, 1/10 dari insiden pada pria, karena memiliki uretra yang pendek, relatif lebih pendek. Nah, tetapi sama, penderitaannya sama. Kalau tidak bisa berkemih, tidak bisa BAK, orang pasti akan sangat-sangat menderita. Nah, kita mengawali diskusi hari ini, Dr. Eti, bagaimana sih sebetulnya kita, apa batasan dari retensi urin, kemudian bagaimana mendiagnosisnya. Silakan Dr. Eti. Baik, terima kasih Dr. Hari Paraton. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Dr. Brahmana beserta seluruh jajarannya yang telah mengundang kami untuk berbicara di sini. Jadi kami dari Uroginekologi Rekonstruksi sangat berterima kasih ya Dr. Hari, Dr. Gatot ya. Karena ternyata banyak hal-hal kecil-kecil yang sepertinya kecil banget, tapi ternyata memang menjadi paparan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang dokter obgyn yang ada sangkut pautnya dengan uroginekologi rekonstruksi. Termasuk salah satunya adalah tentang retensio urin ini. Jadi mohon maaf Dr. Hari, kalau kita bicara tentang retensio urin, maka kita memang harus paham dulu tentang definisinya seperti apa. Definisi retensio urin itu adalah masih tersisanya ya, jadi ketidakmampuan untuk berkemih spontan pada 6 jam pasca persalinan atau setelah pelepasan kateter, dan apabila kita ukur residu urinnya itu pada persalinan spontan atau persalinan sesar, apabila kita dapatkan residu urinnya lebih dari 200 cc, atau apabila pada pasca tindakan ginekologi residunya kita dapatkan lebih dari 100 cc. Bagaimana cara mengukur residu urin ini? Jadi residu urin ini mengukurnya harus sesaat tepat setelah penderita ini kita coba untuk berkemih spontan. Jadi nggak bisa misalnya tadi berkemihnya sudah dari tadi jam 6 pagi, lalu sekarang Mbak coba pasiennya kita suruh di kateter residunya berapa, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu residu yang sebenarnya, saat ini juga pasien kita suruh untuk berkemih spontan, lalu kita ukur residunya dengan pemasangan kateter. Jadi cara mengukur residu urin bisa dengan pemasangan kateter atau bisa juga dengan pemeriksaan USG.
Pemeriksaan USG ini memang butuh teknis khusus, tapi kalau kita bicara tentang literatur, teknik ini pasti lebih non-invasif dibanding dengan pemasangan kateter. Jadi macam-macam tekniknya, bisa dengan USG per abdominum saja, nanti metode pengukurannya ada menurut Kobel, menurut macam-macam begitu dok. Tapi memang yang paling praktis yang bisa kita kerjakan sehari-hari adalah dengan kita pastikan dengan pemasangan kateter dan kita ukur residu urin yang tersisa di kandung kemih. Begitu dokter Hari. Baik sekali. Jadi yang disampaikan Dokter Eti tadi adalah retensi urin akut, ya, akut. Jadi biasanya pasca persalinan, pasca histerektomi, apalagi tempatnya Dokter Brahmana itu radikal histerektomi, dibrodoli semuanya, saraf-sarafnya kena semuanya. Kemudian juga operasi-operasi yang menyangkut otot-otot dasar panggul seringkali menimbulkan retensi urin. Itu yang akut ya pasca persalinan. Dokter Gatot bisa menyampaikan kira-kira apa ya kausanya kalau postpartum, post operasi tadi. Ini kita yang masih akut ya, nanti setelah itu nanti kita bahas yang kronis. Kira-kira mengapa ya postpartum kok bisa retensi urin ini? Iya, terima kasih Dokter Hari. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang menyambung dari apa yang disampaikan Dr. Edi tadi sebagai awal diskusi kita. Jadi memang secara umum retensi urin ada, saya akan membuat sesimpel mungkin supaya teman-teman memahaminya dengan lebih baik. Ada dua saja sebenarnya pemahaman retensi urin. Pertama, tidak bisa keluar urinnya karena buntu, istilahnya begitu, sumbatan, hambatan untuk pengeluarannya. Yang kedua, bisa karena daya dorong untuk mengeluarkannya yang tidak ada. Sudah dua saja. Atau salah satu diantaranya, atau dua-duanya. Nah, atau yang misalnya hambatan, ketidakmampuan dorongan itu sifatnya sekunder. Karena ada hambatan awalnya, dorongannya bagus, karena hambatan awalnya, lama-lama yang dorong ini juga capek, lama-lama sekunder menjadi tidak mampu mendorong. Jadi hanya ada dua saja, kemungkinannya ada sumbatan atau karena ketidakmampuan dorongan. Yang sederhana, misalnya karena pasca persalinan tadi, pasca persalinan biasanya karena yang paling sering dominasinya adalah karena sumbatan. Nah, sumbatannya bisa macam-macam, bisa karena inflamasi atau radang di daerah jaringan sekitarnya sehingga menimbulkan udim, sehingga otomatis lumennya menjadi relatif buntu ya, sumbat itu, tapi sumbatannya dari luar, tertekan dari luar karena jaringannya udim. Nah, kalau yang kasus yang ketidakmampuan dorongan itu biasanya tadi yang disampaikan Dr. Hari, contohnya adalah radikal histerektomi. Radikal histerektomi menyebabkan saraf di sekitar atau yang menginervasi daerah fisika menjadi terpotong, menjadi berkurang, sehingga kemampuan dorongan karena inervasi yang berkurang tadi menyebabkan dia tidak mampu mendorong. Ketidakmampuan mendorong akhirnya juga tidak bisa keluar. Nah, itu salah satu yang paling simpel, hanya dua saja, biasanya karena sumbatan atau karena ketidakmampuan mendorongnya, atau dua-duanya, atau kombinasi daripada itu. Mungkin itu Dokter Hari yang bisa secara singkat. Kalau pasca persalinan memang lebih dominan karena ininya sumbatan ya, sumbatan yang tidak langsung. Ya, terima kasih Dokter Hari. Baik sekali. Untung saja pada radikal histerektomi Bethlehem operation yang baru, yang akhir-akhir ini, teman-teman onkologi sudah memperhitungkan ya, melindungi saraf itu sedemikian rupa sehingga komplikasi retensi urinnya tidak sebanyak zaman dulu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan Dokter Eti. Praktisnya seperti apa sih kalau terjadi retensi urin postpartum, Dokter Eti? Pasca persalinan, ya, secara praktis seperti apa? Bagaimana? Arya ini, oh ini adik kelas kita. Secara otomatis, bagaimana? Mungkin bisa diulang dok pertanyaannya dok.
Jadi postpartum yang mengalami retensi urin, tata laksananya seperti apa? Oh, baik. Jadi Sampai begini. bladder trainingnya nanti seperti apa ya? Siap. Jadi begini, kalau kita mendapatkan pasien dengan postpartum, baik pasca postpartum atau pasca pelepasan kateter ya, pada tindakan operasi apapun lah, operasi sesar, operasi ginek, jangan lupa sebenarnya kalau tiap kita visite itu menanyakan juga pasien ini bisa berkemih spontan apa tidak. Karena kalau pasien ini tidak bisa berkemih spontan dalam kurun waktu 6 jam, maka kita harus bertanya-tanya, ini pasien benar-benar nggak bisa buang air kecil atau memang karena memang kurang minum sehingga tidak keluar air kencingnya begitu. Kalau memang nanti sudah bisa kita pastikan bahwa pasien ini mengalami retensi urin, seperti yang saya sampaikan tadi per definisi adalah apabila pasien postpartum spontan atau pasca pelepasan kateter dalam waktu 6 jam tidak bisa berkemih spontan, dan ternyata residu urinnya lebih dari 200 atau 100 cc, maka kita mendiagnosis ini sebagai retensi urin. Lalu kemudian bagaimana tata laksana retensi urin ini? Tata laksana retensi urin itu tergantung sekali pada residu urinnya. Kalau residu urinnya itu di bawah 500 cc, maka sebenarnya kita bisa hanya melakukan lepas pasang kateter saja, jadi intermittent. Jadi antara 200 sampai 500 cc ya, itu kita bisa melakukan pelepasan dan pemasangan kateter secara intermittent. Intermittent artinya tiap sekian jam sekali kita pastikan pasien ini kita keluarkan air kencingnya. Tapi seandainya residu urinnya itu antara 500 sampai 1000 cc, maka pasien ini harus dipasang dulu kateternya selama 1 kali 24 jam. Jadi kenapa kok harus dipasang kateter dulu? Karena kita harus mengembalikan fungsi dari otot kandung kemihnya tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Gatot. Artinya apa? Kalau tadinya, jadi kita kembali lagi pada fungsi berkemih ya. Fungsi berkemih itu harus ada kontraksi dari otot detrusor kandung kemih. Kemudian diikuti oleh relaksasi sphincter uretra. Jadi kapan otot kandung kemih ini berkontraksi? 1, apabila ada regangan. 2, apabila ada rangsangan mesti seperti misalnya rasa dingin ya. Kecemasan pun juga bisa meningkatkan parasimpatik yang membuat dorongan pada reseptor kandung kemih, reseptor detrusor kandung kemih. Jadi regangan itu bisa terjadi apabila kandung kemih terisi di atas 350 cc. Jadi begitu ada regangan, maka otot detrusor kandung kemih akan berkontraksi. Nanti proses parasimpatik ini akan selain menyebabkan kontraksi pada kandung kemih, juga akan menyebabkan relaksasi pada sphincter uretra. Sehingga dorongan tadi akan menyebabkan urin berusaha keluar dan nantinya uretranya terbuka sehingga terjadi proses berkemih. Jadi kenapa kok kita perlu melakukan pengistirahatan kandung kemih, pengistirahatkan uretra selama 1 kali 24 jam, karena pada proses tindakan di bidang objin, itu seringkali memang manuver yang kita lakukan itu menyebabkan hambatan pada detrusor, karena saraf-sarafnya kurang bekerja dengan baik, rasa nyeri, udem pada daerah uretra, sehingga tidak bisa berelaksasi dengan baik. Tujuan dari mengistirahatkan selama 1 kali 24 jam ini adalah mengembalikan fungsi-fungsi seperti semula. Karena kalau misalnya tidak kita istirahatkan, sementara nanti kandung kemihnya terisi terus, sampai akhirnya bisa pernah kita dapatkan residu urin itu sampai 3000 cc, maka akibatnya adalah kandung kemih akan semakin mengalami gangguan pada penerimaan rangsangan untuk terjadi kontraksi, sehingga retensi urinnya akan kedowo-dowo, atonia bladdernya akan kedowo-dowo, seperti itu. Jadi perlu diistirahatkan dengan pemasangan kateter 1 kali 24 jam. Lalu kemudian setelah kateter dilepas, kita cek lagi dalam waktu 6 jam itu pasien bisa berkemih spontan enggak? Begitu 6 jam, pasien langsung kita suruh berkemih spontan, kita ukur lagi residunya. Kalau residunya kemudian bisa di bawah 200 atau 100 cc, itu sudah selesai. Tapi kalau masih di atas 500, di atas 200 sampai 500 cc, kembali lagi
kita kerjakan 1 kali 24 jam lagi. Sekarang kalau lebih dari 500 cc bagaimana? Antara 500 sampai 1000 cc. Itu maka perlu kita istirahatkan sampai 2 kali 24 jam. Bahkan kalau di atas 1000 cc, kita kemudian harus lebih 2 kali 24 jam itu kemudian kita lakukan dengan intermittent ya. Jadi dilanjutkan dengan bladder training. Jadi kenapa begitu? Karena kalau sudah kita memakaikan kandung kemih selama 3 kali 24 jam, maka kita khawatir apabila kandung kemih tidak dilatih dengan cara bladder training, maka nanti kandung kemih akan lupa cara kerjanya, lupa caranya dia untuk berkontraksi. Seperti itu, Dr. Hadi. Ya, baik. Oke. Mungkin Dr. Gatot bisa menambahkan ya. Menggunakan kateter itu maksimum nomor 14 ya pada wanita ya. Juga masalah ukuran kateter ini harus disampaikan standarisasinya. Jadi lebih dari nomor 14 akan merusak sphincter internal uretra. Ya, jadi dianjurkan hanya. Kemudian cara pengisian air itu ikut yang ada di kateter volenya itu. Teman-teman biasanya hanya dikasih 5 cc, 6 cc. Itu justru akan balonnya berkembang kecil dan akan merusak sphincter internumnya. Jadi balon itu harus dikembangkan sebesar mungkin untuk menghasilkan kembungan, ya, dan itu nanti tidak merusak sphincter internum uretra. Ya. Ini satu pemahaman aja. Baik, Dr. Gatot. Ini ada pertanyaan lagi nih, 2 pertanyaan Dr. Brahmana dan Dr. Dwi Trisna. Kalau ada retensi urin, apakah meningkatkan potensi risiko infeksi dan apakah perlu selama perawatan tadi bladder training sama kateterisasi tadi perlu antibiotik tidak, Dr. Gatot? Baik, terima kasih Dr. Hari kesempatannya. Terima kasih teman-teman. Jadi kalau terjadi retensi urin secara umum dulu supaya nanti bisa memaklumi informasi berikutnya. Jadi secara umum kalau terjadi retensi urin, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan evakuasi dari urin yang tertampung di sana, ya, yang retensi, yang tertahan itu harus kita keluarkan. Kalaupun tidak bisa dikeluarkan lewat transuretra, kita ekstrim melakukan pengeluaran lewat sistostomi, ya, lewat abdomen, ya, lewat sistostomi. Jadi ditusuk langsung, ya, tidak lewat uretra. Kalaupun kita tidak mampu melakukan, bisa minta bantuan teman sejawat urologi. Saya rasa juga tidak masalah. Tapi prinsip kalau terjadi retensi urin, langkah yang harus kita ambil adalah evakuasi. Evakuasi mempunyai 2 maksud. Yang pertama yang jelas mengosongkan buli dalam rangka mencegah akumulasi dari kuman yang ada di vesika. Jadi sedemikian rupa sehingga otomatis itu nanti berfungsi sebagai mencegah infeksi di saluran kemih. Fungsi yang kedua, pengosongan itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Eti, untuk mengistirahatkan buli secara umum begitulah ya. Dengan begitu regangan yang abnormal yang sudah dialami buli yang berdampak patologis kepada dinding buli, mukosanya, ototnya dan inervasinya itu menjadi kembali normal. Nah, itu dihubungkan dengan seberapa lama atau seberapa besar retensi urin yang ada sehingga pengistirahatannya itu seperti yang disampaikan Dr. Yati, mengikuti berapa lamanya tergantung dari kerusakan yang diperkirakan yang terjadi karena regangan isi yang berlebihan tadi. Jadi prinsipnya dikosongkan sehingga risiko infeksinya otomatis berkurang karena tujuan yang pertama tadi memang mencoba menghindari akumulasi kuman yang ada di vesika. Apakah perlu menggunakan antibiotik? Kalau fase akut rasanya tidak perlu, kecuali memang sudah ada tanda infeksi yang itu juga harus dibuktikan dengan pemeriksaan yang terstandar atau standar bakunya atau standarnya adalah dengan pemeriksaan kultur urin ditemukan
koloni kuman 10⁵ per cc produk urinnya, gitu ya. Jadi ada standar khusus. Kalau memang dibuktikan itu dan memang ada tanda gejala klinis, kita layak memberikan antibiotik untuk terapinya. Tetapi kalau tidak, mudah-mudahan dengan pengosongan yang baik di awal, mencegah infeksi memang tujuannya, dan tidak ada tanda-tanda klinis adanya infeksi, maka tidak perlu diberikan antibiotik. Mungkin itu Dr. Hari yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Dr. Gatot. Selama tindakan kateterisasinya aseptiknya dijaga dan tidak ada bukti kalau mengalami infeksi yang disampaikan Dr. Gatot, jadi antibiotik tidak diperlukan. Seandainya kata terjadi infeksi, penyebabnya ada infeksi, memang bisa terjadi inflamasi pada uretra, itu pun akan terjadi obstruksi. Kira-kira antibiotik empirisnya apa ya Dr. Gatot ya? Kalau sebelum kulturnya jadi, kita berikan antibiotik ya, awal ya. Ya, jadi antibiotik awal boleh kita pilihkan broad spectrum yang kita tahu biasanya penyebab dominannya kumannya adalah kuman E. coli, memang yang paling banyak, sehingga kita berpikir pemberian antibiotik broad spectrum yang cukup baik untuk mengeradikasi kuman E. coli. Saya rasa itu Dr. Hari. Ya. Golongan beta-lactam, quinolon masih memungkinkan ya. Selama hati-hati kalau ada kelainan ginjal, tidak semua quinolon aman untuk ginjal. Tapi kalau golongan beta-lactam itu masih relatif aman. Baik, ini ada Prof. Haryadi hadir. Selamat pagi Prof. Haryadi. Dr. Hari, saya izin share screen ya dok. Oke. Saya mau coba share screen kok nggak bisa ini. Nggak bisa ya. Memang kalau antibiotik yang dianjurkan dari Ayuga maupun dari Huki, itu ada kemasan yang ada ya, golongan fosfomisin. Itu single dose saja, jadi hanya sekali penggunaannya sudah selesai, karena itu dosisnya dosis tinggi dan cukup mumpuni untuk mengeradikasi golongan bakteri yang disampaikan Dr. Gatot tadi ya, E. coli. Dr. Edi silakan, ada share screen. Ya dok, ya. Dr. Gatot nanti siap-siap ya pertanyaan untuk retensi yang menetap, Dr. Gatot. Ini retensi urin kronis kelihatannya sudah ditanyakan ya. Saya mau share screen nggak bisa ya dok? Nggak bisa? Iya, host disable attendee itu. Sebentar dok, masih kami atur. Sebentar lagi, maaf dok. Sampun ya? Sebentar dok, saya ini kan. Oke. Saya izin, saya share screen dari layar saya satunya ya. Bilangnya. Ini ya, mohon izin. Tolong dikecilkan. Minta tolong dilakukan dulu. Jadi ini saya menampilkan tentang kata laksana. Iya, mohon maaf, masih mute ya. Nah, ini ada suara masuk dari mana ya? Bocor. Bentar, dok. Suara saya terdengar ya, dok? Ya. Suara saya terdengar? Suaranya terdengar. Ya, jelas, dok, jelas. Apakah ini terdengar? Terdengar ya dok, buatan ya? Terdengar tapi ribut. Iya, nggak apa-apa, lanjut aja dok, saya perbaiki. Apakah terdengar? Dr. Gatot bisa dilanjut sementara, Dr. Gatot? Iya, monggo. Ya. Ini ada pertanyaan juga tadi yang kronis ya. Iya. Dan apakah perlu profilaksis untuk mengantisipasi retensi urin pada persalinan? Oke. Ada baik. Dua pertanyaan. Baik, mungkin yang pertama dulu.
apabila terjadi retensi urin yang bersifat kronis atau saya tidak tahu ya, menetap begitu, harus yang pertama kali kita pastikan dulu kenapanya. Jadi harus tahu kenapanya. Kalau kenapanya misalnya karena sumbatan, ya otomatis harus sumbatannya dihilangkan. Karena mau tidak mau itu yang harus kita koreksi. Kalau penyebabnya karena daya dorong atau kemampuan fisika untuk mendorong urinnya yang tidak ada, sama sekali tidak ada, juga dipastikan kenapa. Apakah ini bersifat temporary atau bersifat permanen. Kalau temporary itu seperti misalnya radikal histektomi yang sangat radikal begitu, yang tidak disertai dengan persiapan pengamanan sarafnya, mungkin itu bisa berkepanjangan seperti retensi urin kronis. Tapi itu masih dikatakan atau digolongkan sebagai yang bersifat temporary. Sehingga kita bisa memberikan terapi kateterisasi sampai nanti pemulihan di fase di mana sarafnya sudah kembali menyambung, istilahnya begitu ya, memperbaiki diri. Tetapi kalau memang terakhir kali permanen dan dalam arti sarafnya terganggu untuk suatu hal yang mohon maaf, misalnya ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera punggung bagian bawah sehingga mengenai saraf yang mengontrol pengeluaran urin yang dimana itu permanen tidak bisa diperbaiki, maka ya mau tidak mau kita akan melatih untuk self kateterisasi. Jadi kateterisasi oleh yang bersangkutan ya. Jadi kateterisasi sendiri. Jadi akan kita berikan masa tenggang kira-kira 4 sampai 6 jam untuk dilakukan kateter sendiri ya. Itu kalau memang yang bersifat permanen. Tapi kalau yang bersifat temporer masih pada tempatnya untuk kita memberikan kateterisasi sampai pemulihan dari kemampuan detrusor untuk melakukan pengeluaran urinnya. Saya rasa itu yang untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah perlu dilakukan profilaksis kalau terjadi retensi urin postpartum? Kalau postpartumnya sendiri tidak memerlukan antibiotik, rasanya kita tidak perlu berlebihan untuk memberikan antibiotik profilaksis pada retensi urin pasca persalinan. Yang penting justru bagaimana kita mampu melakukan evakuasi dari urin yang tertahan atau yang terretensi itu. Kalau evakuasinya bagus, kemudian kita memberikan perbaikan kepada faktor yang menyebabkan retensi, maka sebaiknya tidak perlu kita menggunakan antibiotik yang terkait dengan pencegahan untuk retensi urinnya itu. Mungkin itu Dokter Hari. Profilaksis ini maksudnya Dokter Gatot, jadi pemasangan kateter profilaksis. Oh, baik. Pemasangan kateternya yang bersifat profilaksis ya, Dokter Hari. Baik. Jadi begini, di Jakarta ada salah seorang konsultan urogin yang membuat skor terkait dengan risiko retensi pasca persalinan. Risiko. Nah, dia membuat skor. Dengan skor itu akan dihitung. Apabila melebihi skor tertentu, maka dia mempunyai risiko retensi sekian persen, maka boleh dilakukan pemasangan kateter sebagai profilaksis. Tetapi kalau dari perhitungan item-item di dalam skor itu tidak melebihi nilai tertentu, maka tidak perlu menggunakan kateter sebagai profilaksis itu. Tapi mohon maaf saya item-itemnya tidak terlalu hafal. Tetapi untuk praktisnya, teman sejawat sekalian, kalau ada postpartum dengan risiko terjadinya retensi urin yang cukup tinggi, apakah karena proses persalinannya sulit atau manuver dengan tindakan alat misalnya vakum atau forceps dan sebagainya, atau terjadi luka perineum yang luas misalnya, ada risiko-risiko terjadinya retensi urin, maka meskipun teman sejawat tidak mengetahui skor itu, kita lihat saja. Yang penting perhatian pertama adalah 6 jam pasca persalinan yang berisiko tersebut.
Kalau dalam 6 jam kemudian kita memantau pasiennya bisa berkemih spontan dengan baik dan bisa kita pastikan bahwa tidak terjadi retensi urin pada 6 jam postpartum, insya Allah setelahnya tidak berisiko untuk terjadi retensi urin. Apabila memang 6 jam evaluasi pasca persalinan dan dipastikan dia terjadi retensi urin, maka boleh teman sejawat memberikan pemasangan kateter profilaksis biasanya selama kurang lebih 24 jam sebagai pencegahan retensi urin berikutnya setelah evaluasi 6 jam postpartum tersebut. Mungkin begitu, Dokter Hari. Ya, baik sekali, Dokter. Terutama kalau persalinannya itu menggunakan assisted delivery ya, forceps, vakum, di mana diameter kepala itu biasanya pas-pasan, artinya itu trauma uretranya juga kemungkinan terjadi, jadi ada proses inflamasi. Baik, Dokter Gatot. Saya lanjut ke Dokter Eti. Sudah bisa, Dokter Eti? Suaranya. Ampun, Dok. Nah, ini bagus suaranya, sudah, Dokter Eti. Bisa ya, Dok. Ini tadi saya coba searching, sudah tampil ya? Belum kelihatan. Oh, belum. Ya, sekejap, Dok. Who can share? Ini kembali lagi seperti ini. Iya, belum kelihatan ya. Hilang tambahan. Jadi, bisa menjawab pertanyaan ini, Dokter Eti? Iya, monggo pertanyaan mawon, Dok. Apa, Dok? Ya. Apakah kapan kita memilih misoprostol untuk sebagai terapi medikamentosa pada retensi urin? Kemudian kapan kita harus berkonsultasi pada urologi, pada rehab medik dan sebagainya? Silakan, Dokter Eti. Aduh, pertanyaannya bagus sekali nih ya. Jadi pemakaian misoprostol, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apakah memang misoprostol itu tepat diberikan pada kasus-kasus dengan retensio urin? Jadi tadi saya kembalikan lagi dengan patofisiologi berkemih, bahwa berkemih itu, proses berkemih itu didahului dari adanya kontraksi dari otot detrusor kandung kemih dan dilanjutkan dengan adanya, dibarengi dengan adanya relaksasi dari sphincter uretra. Apa saja yang mempengaruhi kontraksi kandung kemih ini? Tentunya banyak ya, di situ ada banyak reseptor-reseptor parasimpatik yang terlibat yang menyebabkan terjadinya kontraksi kandung kemih. Kemudian kalau dikaitkan dengan peran misoprostol, maka misoprostol itu kan mengandung prostaglandin. Nah, seperti kita ketahui bahwa prostaglandin itu ternyata juga merupakan salah satu inisiator terjadinya kontraksi pada otot-otot polos ya, termasuk otot polos pada otot detrusor kandung kemih. Jadi sangat masuk akal apabila kita memutuskan memberikan pemberian prostaglandin seperti misoprostol ini pada kasus yang mengalami gangguan retensio urin, dengan catatan bahwa pada pasien ini fungsi dari sphincter uretranya tidak mengalami gangguan. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir bahwa dengan pemberian misoprostol saja nanti kontraksi kandung kemihnya baik, mendorong urin untuk keluar, tapi kalau relaksasinya tidak baik, ya tentu saja tetap akan sulit terjadi proses berkemihnya. Jadi harus ada dua-duanya. Kalau misalnya ternyata ada perlukaan, ada udem, nyeri hebat di daerah perineum yang menyebabkan relaksasi dari uretra terganggu, maka sebaiknya diberikan analgesik yang cukup baik supaya rasa nyerinya tidak ada sehingga sphincter uretranya bisa terjadi relaksasi. Itu pertanyaan tentang misoprostol. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi gimana ya, Dok? Kapan kita harus konsultasi kepada urologi atau rehab medik? Oh, ke rehab medik ya, bukan ke urogin ya. Jadi sebenarnya, Dokter, kalau kita menguasai ilmu dari bagan yang saya tampilkan tadi ya, sebenarnya bagan saya yang mau saya tampilkan tadi itu harusnya wajib dipasang di kamar bersalin, di ruang rawat inap supaya kita semua, bukan hanya kita sebagai dokter kandungan, tapi juga perawat atau bidan yang menemani kita dalam merawat pasien itu juga paham tata cara penata laksanaan retensio urin, terutama kalau dikaitkan dengan pasca tindakan di bidang obstetri maupun ginekologi. Jadi tata laksananya, skema saya tadi itu saya hanya ingin menjelaskan bahwa yang penting yang harus kita kuasai adalah kita pastikan dulu residunya berapa. Kalau residunya antara 200 sampai 500 cc,
kita cukup intermittent tiap 6 jam. Jadi tiap 6 jam kita keluarkan isi kandung kemihnya. Kemudian kalau antara 500 cc sampai 1000 cc, maka kita istirahatkan bladder selama 1 kali 24 jam. Kemudian antara 1000 sampai 2000 cc istirahat 2 kali 24 jam. Ingat, kalau kita mengistirahatkan selama 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, maka kesepakatan kita adalah setelah istirahat 2 kali 24 jam atau lebih, itu harus sebelum betul-betul dilepas, kita harus melatih dengan cara bladder training. Bladder trainingnya seperti apa? Yaitu tadi, kandung kemihnya dilatih supaya bisa merasakan sensasi akibat regang oleh pengisian kandung kemih. Jadi kita kareti kateternya. Nanti tiap 6 jam sekali karetnya kita lepaskan. Apa tujuannya dikareti? Supaya pengisian kandung kemih tadi itu bisa sampai 300 cc, 400 cc, sehingga kandung kemih itu bisa merasakan rangsangan untuk berkontraksi akibat adanya regangan oleh pengisian yang mencapai 400 cc. Kalau usaha itu kemudian diiringi dengan yang disampaikan Dr. Gatot tadi ya, pemakaian dicek kultur urin, misalnya tidak ada infeksi, kemudian pasien ini ternyata kita sudah berikan golongan prostaglandin juga masih belum membaik, ya mungkin pada saat itulah kita putuskan untuk dikonsulkan ke rehab medik. Jadi saya pribadi pun juga ada kasus, tidak banyak memang. Jadi ada 1-2 kasus yang ternyata retensi urinnya itu sampai berkepanjangan. Jadi pasien ini harus kita konsulkan ke rehab medik. Biasanya diapakan sama rehab medik? Jadi di rehab medik itu sebenarnya bukan hanya bladder training saja. Kalau bladder training saja, kita dengan pengetahuan kita yang cukup tadi, insya Allah sudah cukup. Tapi di rehab medik mereka akan mempunyai alat-alat khusus yang gunanya adalah untuk memberikan stimulasi supaya kandung kemih itu kembali dapat berkontraksi dengan baik. Stimulasi selain ke otot kandung kemihnya juga stimulasi ke saraf-sarafnya agar bisa berespon terhadap rangsangan pengisian oleh kandung kemih. Cuman sayangnya yang menjadi catatan ya Dr. Hari, seringkali memang retensi urin ini kita tahunya terlambat dalam arti pasien sudah pulang berhari-hari di rumah, mungkin 2 hari, 3 hari di rumah, kemudian nggak bisa pipis atau bisa pipis tapi sedikit-sedikit. Jadi bisa pipis sedikit-sedikit ini ternyata tidak selalu karena dia pipis, tapi bisa jadi karena dia amber kandung kemihnya. Jadi ketika kandung kemih itu memang sudah betul-betul penuh, maka ketika ulin keluar itu bukan karena kontraksi dari kandung kemihnya, bukan karena relaksasi dari uretranya, tapi karena amber. Pasien bilang hanya, ya. Jadi nanti datang ke kita ternyata residunya sudah sampai 3.000, kadang sampai 4.000 cc lah. Kalau sudah kayak gitu, otot kandung kemihnya itu biasanya sudah bebal. Dan itu kita butuh waktu lama untuk mengembalikan fungsinya normal, sehingga dalam keadaan ini kita seringkali butuh bantuan teman-teman rehab medik. Begitu ya, Dr. Hari. Kata kuncinya tergantung dari volumenya tadi ya. Jadi prinsipnya otot-otot detrusor namanya, otot kandung kemih itu harus diistirahatkan. Jangan dipaksa bekerja dulu, diistirahatkan sampai dia inflamasi, stretchingnya itu pulih. Baru kemudian dilakukan intermittent. Dan pada waktu intermittent, teman-teman semuanya, melatihnya di kamar mandi. Jangan di kasur. Kadang-kadang memang orang seperti kita saat ini, di tempat duduk kita masing-masing. Kita bisa kencing enggak? Enggak bisa. Ya, karena otot sphincternya mendominasi sehingga kita tidak bisa pipis di sembarang tempat. Nah, kebiasaan pipis itu di kamar mandi. Pada waktu di kamar mandi, otot detrusornya berkontraksi, sphincternya terjadi relaksasi, baru dia bisa berkemih. Jadi kalau melatih sebaiknya di tempat BAK yang biasanya. Ada yang membantu dengan suara keran dibuka. Ya, keran dibuka itu juga merangsang inisiasi untuk berkemih. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau nanti yang disampaikan Dr. Eti tadi, pelatihan yang intermitternya tadi, usahakanlah di tempat-tempat yang biasa dia berkemih. Karena itu. Baik, kita masuk ke yang ke kronis ini ya. Di urogen kan bagaimana itu? Prolap juga sering kali menimbulkan. Jadi retensio kronis itu bisa karena usia tua, penyakit diabetes, neurologi ya, pada multiple sclerosis. Tadi Dr. Gatot sudah menyampaikan pada tumor spinal,
atau kecelakaan lalu lintas, spinal injury itu juga menjadi permanen. Beberapa obat-obatan juga bisa antihistamin, ya, golongan antihistamin, amfetamin, masa relaksan itu mempengaruhi detrusor sehingga terjadi kelumpuhan detrusor dan terjadi. Nah, pada urogen juga demikian. Jadi mungkin Dokter Gatot bisa menyampaikan pada kasus urogen yang seperti apa yang seringkali menimbulkan, bahkan miom juga, kista juga bisa terjadi, ya. Baik, silakan Dokter Gatot. Baik, Dokter Hari. Jadi sama seperti bukan sama maksudnya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal. Untuk genesis dari terjadinya retensi urin salah satunya adalah karena faktor sumbatan dari jalur pengeluarannya. Sumbatan itu banyak, bisa karena yang langsung, misalnya karena batu sangkut di sana di uretra, ya itu nyumbat sudah langsung. Kalau yang tidak langsung seperti tadi terjadinya proses persalinan di mana jaringan periuretra kemudian inflamasi, udim menyebabkan lumen dari uretranya menyempit dan menjadi relatif ada sumbatan. Itu jadi penyumbatan langsung. Tapi penyumbatan yang lain yang terkait dengan kasus-kasus ginekologi juga banyak. Seperti misalnya ada miom di daerah servikal misalnya yang menekan juga jalur dari uretra juga bisa menyebabkan sumbatan. Kemudian tumor miom yang berada di mengganggu perjalanan saluran kemih bagian bawah pun semua bisa menyebabkan sumbatan itu. Atau pada kasus prolap, di mana terjadi perubahan dari bentuk anatomi uretra, itu juga bisa menyebabkan sumbatan. Sehingga apapun bisa menjadikan kondisi yang disebut sebagai suatu retensi urin. Kalau memang sudah pasti bahwa bisa dipastikan bahwa penyebabnya adalah penyebab lain yang berdampak kepada masalah pengeluaran urin, maka langkah pertama harus dipastikan bahwa kita bisa membebaskan masalah itu dulu atau menangani masalah primernya. Kemudian baru kalau masalah primernya sudah kita tangani, otomatis harapannya menjadi perbaikan pada saluran kemih bagian bawah, menyebabkan obstruksinya yang relatif tadi menjadi hilang, otomatis akan menjadi perbaikan. Selama kita belum bisa melakukan penanganan definitif dari penyebab primernya, maka tetap langkah yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana kita membantu untuk melakukan evakuasi agar tidak terjadi urin yang terretensi di vesika urinaria. Itu terkait dengan tadi yang pertama karena pencegahan infeksi sekaligus untuk memperbaiki fungsi, mempertahankan perbaikan fungsi dari otot-otot detrusor dari vesika urinaria. Mungkin itu maksudnya Dr. Hadi. Ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Ya, jadi yang penting diagnosisnya ya pada yang berulang, mungkin yang berulang ya mungkin. Yeah. Lebih ke arah diagnosis, jangan lupa tadi dievaluasi apa ada kista, ada miom, ada prolap, ada sistokel. Kalau rektokel tidak, sistokel kadang-kadang. Kemudian Gatot menambahkan juga pada cervical miom dan lain sebagainya. Ya baik, jadi diagnosisnya ya. Dan retensi urin itu nanti bisa terselesaikan kalau diagnosis primernya yang diatasi. Iya, ini tentang misoprostol kok banyak sekali yang bertanya ya. Dokter Eti mungkin tahu dosisnya nggak ya Dokter Eti? Bisa menyampaikan nggak? Teman-teman ini bingung ini. Apakah boleh di awal sebetulnya misoprostol ini diberikan? Dokter Eti, ada tahap mungkin setelah untuk pencegahan ya mungkin ya dok ya. Terapi ini kelihatannya ini. Oh, baik. Bentar saya. Jadi begini, kalau untuk dosis memang selama ini penelitiannya memang belum banyak, tapi salah satunya sudah pernah diteliti oleh Dr. Azami ya dok ya kalau nggak salah. Iya. Dr. Azami itu pernah meneliti tentang pemanfaatan misoprostol pada pasien pasca tindakan sesar. Jadi ternyata pada pasien yang dilakukan pemberian misoprostol, kalau selama ini kan kita memberikan misoprostol itu tujuannya untuk mengurangi terjadinya risiko terjadinya perdarahan pasca salin ya. Tapi ternyata di sisi lain juga ada manfaat untuk mencegah terjadinya retensio urin.
pada pasca tindakan persalinan per abdominal. Jadi kalau dosis secara tepat itu belum ada kesepakatan, tapi biasanya yang kita berikan itu cukup 3 kali 1, 3 kali 200 mikro. Insya Allah itu sudah cukup. Dan ini nanti mungkin menjadi tantangan untuk kita ya, Dokter Hari, apakah kita mungkin perlu meneliti pasien-pasien retensi urin ini, kalau memang dosis 3 kali 200 mungkin tidak sembuh-sembuh, nanti mungkin kita bisa meneliti untuk menaikkan dosisnya. Kita bandingkan antara pasien yang diberikan 3 kali 200 mikro dengan yang misalnya 3 kali 400, hasilnya seperti apa. Matur nuwun idenya untuk penelitian kami lebih lanjut. Baik, Dokter Eti. Tapi teman-teman juga harus paham yang disampaikan Dokter Eti itu. Artinya kalau fase kelelahan detrusor itu belum selesai, jangan dipaksa untuk pemberian misoprostol ya. Jangan dipaksa. Jadi itu harus diselesaikan dulu fase istirahatnya tadi yang sesuai Dokter Eti tadi. Kalau 2000 berapa hari, kalau 1000 berapa hari dan sebagainya itu ya. Itu harus dijaga. Jadi nggak boleh terburu-buru. Baik, Dokter Gatot, ini ada pertanyaan lagi tentang edema uretra pada penggunaan NSA. Masih ada tempatnya nggak di pemberian obat NSAID pada teman? Iya, Dokter. Pada apa, Dokter? Pemberian NSAID? Jika retensi urin postpartum disebabkan edema uretra, ya, penggunaan NSAID apakah ada tempatnya? Ya. Maksudnya bisa mempercepat terjadinya resolusi inflamasinya itu, Dokter Gatot? Iya, Dokter Gatot. Iya, Dokter Hari. Jadi kalau memang jelas penyebabnya inflamasi, ya pasti kita dalam tanda kutip hukumnya wajib memberikan obat antiinflamasi, Dokter Hari. Iya, dengan harapan inflamasinya membaik, retensi urin sekunder karena inflamasinya juga ikut membaik. Mungkin itu, Dokter. Iya, ya. Yang penting ya harus sabar ya, nggak bisa ke susu ya. Iya. Berharap sehari, kadang-kadang sehari selesai. Ini ada pertanyaan yang saya nggak tahu nih. SPP itu apa ya? Izin bertanya dalam keadaan urgensi, bolehkah dilakukan SPP? Terima kasih. Apa SPP ya? Mungkin bisa diperjelas ini. Ada yang tahu mungkin? Tidak paham saya, Dok. Iya. Operasi. Gimana? Saya juga tidak tahu. Dokter, mungkin saya sambil menambahkan tadi tentang kejadian retensi urin kronis ya, Dok. Ya, mungkin yang perlu kita pahami, kalau kita bisa dari sisi akut dan kronis, bahwa retensi urin itu sebenarnya termasuk kasus gawat darurat di bidang urologi ya, Dok ya. Jadi ya sebaiknya jangan disepelekan, termasuk seringkali kasus yang kita dapatkan seringkali itu adalah pada anak-anak, Dokter. Pada bayi, pada anak-anak, kita dapatkan kasus dengan retensi urin. Ya. Kenapa? Ternyata setelah kita telusuri, ini labianya itu melekat. Jadi melekat sinekia, Dokter. Jadi bayi, betul. Jadi akhirnya dia kesakitan. Bayi ini kesakitan, nggak bisa buang air kecil, ternyata penyebabnya itu adalah sinekia ini. Nah, ini kalau orang dewasa mungkin bisa sambat, anak-anak nggak bisa. Jadi kalau pada kasus begini kita harus hati-hati memeriksa dengan detail, maka itu harus segera dilakukan tindakan. Karena retensi urinnya ini nanti mungkin akan berdampak pada terjadinya hidronefrosis. Kita sering mendapatkan rujukan seperti itu, Dokter Hari. Iya, baik sekali. Iya. Dan ini ada, ini sudah SPP itu suprapubic puncture. Tadi Dokter Gatot sudah menjelaskan ya. Kalau pada laki-laki mungkin sering kita lakukan, tetapi pada wanita kan uretranya pendek. Pilihannya seperti apa, Dokter Gatot? Mencoba pakai kateter atau suprapubic puncture, Dokter Gatot? Baik, gitu, Dokter. Ini kalau lihat pertanyaannya, saya juga terkait SPP-nya sudah terjawab, tetapi mungkin maksud pertanyaannya yang tidak tahu. Maksudnya gini, keadaan urgensi, bolehkah dilakukan SPP atau suprapubic puncture? Maksudnya urgensi di sini apa ya, Dokter Hari? Karena urgensi pemahaman yang kita tangkap secara umum, urgensi adalah keinginan berkemih yang sangat, yang menyebabkan seseorang itu
harus menuju ke kamar mandi segera, istilahnya begitu kalau secara umum. Tanda OD ya. Mungkin ini urgen. Urgen, maksudnya urgen karena ada retensi urin. Iya. Kemungkinan ini pertanyaannya emergensi ini. Ya. Oke, kasus emergensi untuk retensi urin, ya kalau memang memungkinkan kita langkah pertama transuretra. Karena transuretra apa yang kita lakukan melalui rute yang bersifat alami, Dokter Hari, yang bersifat alami sehingga tidak menimbulkan cedera tambahan. Tapi apabila, mohon maaf, saya pernah mengalami dikonsuli kasus dari teman bedah di mana terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan daerah pelvis rusak sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa menemukan muara uretranya di sebelah mana karena rusaknya itu, maka baru kita akan lakukan suprapubik puncture atau sistostomi untuk pengeluaran urinnya. Tetapi selama masih bisa diupayakan untuk melalui transuretra, maka sebaiknya akan dilakukan melalui transuretra. Tentu yang paling ideal, seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Hari, menggunakan kateter cukup nomor 14 saja, jangan terlalu besar. Karena toh yang keluar hanya urin, cairan, dan itu yang paling kecil untuk risiko mencegah kerusakan dari uretranya maupun sphincter uretra. Sekaligus itu juga untuk diameter yang cukup besar untuk mencegah kebocoran dari uretra itu sendiri. Jadi kalau terlalu kecil juga menyebabkan tidak efisien karena bocor di sela-sela uretra dan kateternya. Jadi mungkin itu Dr. Hari. Ya, baik sekali Dr. Gatot. Ini ada pertanyaan dari Pacitan, Dr. Bambang Ari Wijaya. Bagaimana pemberian neostigmin pada retensi urin? Ini kalau Opjin lama pasti tahu. Kalau Opjin baru saya yakin tidak kenal obat-obat seperti ini ya. Dulu memang itu rutin memberikan prostigmin itu ya. Itu obatnya anestesi sebetulnya untuk memulihkan kalau dia general anestesi. Biasanya digunakan pada general anestesi, terjadi kelumpuhan total, diberikan obat-obat ini untuk membangkitkan kembali otot-ototnya. Mungkin ini saya jawab aja. Sekarang sudah mungkin karena adanya misoprostol, teman-teman lebih memilih misoprostol per oral karena lebih mudah. Kalau neostigmin karena harus injeksi, ini berisiko. Yang oral enggak ada lagi. Yang dulu ada. Baik. Ini ada pertanyaan dari Dr. Arifandi ini. Apa ada korelasi retensi urin dengan kasus perdarahan akibat terjadinya kadar kalsium yang menurun? Mengingat bahwa kontraksi itu memerlukan kalsium. Siap. Silakan yang akan menjawab. Dr. Gatot. Ya, baik, Dr. Hari. Jadi, Dr. Eti, nanti yang sinergia ini ya pada anak-anak, Dr. Eti ya. Tolong dijawab, ada pertanyaan di luar retensio ini. Setelah Dr. Gatot nanti. Iya. Jadi apakah ada korelasi? Jadi secara referensi yang kami baca, memang jarang yang menghubungkan yang penelitian ini dengan HPP. Tetapi kalau memang terkait dengan pemasangan kateter, tentu pasien-pasien dengan HPP lebih baik dilakukan pemasangan kateter. Tapi bukan hanya karena untuk mengendalikan risiko retensi urin yang terjadi karena kekurangan kalsium pada tubuhnya secara umum, tetapi juga untuk mengontrol apakah pasien yang mengalami HPP ini sudah mengalami kecukupan dari cairan tubuhnya secara umum. Itu yang lebih mendapatkan perhatian. Jadi kalau secara referensi memang tidak ada yang secara khusus menghubungkan HPP dengan retensi urin. Tetapi memang kalau misalnya ada pertanyaan kenapa HPP juga dipasang kateter untuk mencegah retensi urin, bukan hanya mencegah retensi urin karena kekurangan kalsium, tetapi lebih untuk memantau kecukupan cairan karena akibat HPP-nya itu. Tetapi secara referensi belum ada yang mengaitkan secara khusus. Tetapi logika juga sangat bisa dimengerti dengan situasi seperti itu.
Ya, terima kasih Dr. Hari. Jadi ada pertanyaan ini, pada anak 1 tahun Sinechia labia mayor, kapan diperbaiki? Baik, ini cocok ya dok ya dengan yang kita diskusikan tadi. Jadi kalau kita memang yakin bahwa Sinechia labianya ini sudah menyebabkan retensio urin, apalagi saat kita lakukan pemeriksaan sonografi sudah didapatkan juga hidronefrosis, bahkan mungkin seringkali kita dapatkan tuh hidronefrosisnya itu sampai sedang hingga berat, maka ini adalah sesuatu yang harus membutuhkan tindakan segera. Jadi kenapa harus segera? Karena ternyata retensionya ini yang disebabkan oleh Sinechia. Jadi Sinechianya ini menyebabkan uretranya juga tertutup. Akibatnya pasien tidak bisa berkemih. Terhambatnya berkemih menyebabkan ureternya mengalami pembengkakan, akhirnya ginjalnya pun mengalami pembengkakan. Dan kalau ini dibiarkan maka akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Ini adalah kasus darurat. Labia mayornya yang mengalami Sinechia harus segera dilakukan tindakan. Jadi kalau kita mendapatkan kasus Sinechia labia, memang biasanya pasien kita KIE. Bu, kalau nggak ada keluhan, nggak apa-apa, nggak usah dilakukan tindakan sekarang. Tapi ibunya dipeseni, kalau adiknya sudah mulai nggak bisa pipis, apalagi perutnya sampai sakit, keluhannya, maka segera harus berobat karena labia mayornya yang mengalami Sinechia harus segera diinsisi. Begitu dokter. Dan pada anak-anak koreksinya harus diperhatikan hati-hati terhadap selaput himennya, ya. Oke, siap. Penting sekali, Ini mungkin saya jawab langsung aja. Penata laksana retensi berulang pada hamil 12 minggu. Ya, nanti akan sembuh sendiri, itu 2 minggu lagi akan sembuh. Jadi kalau 12 minggu, 10-12 minggu itu rahim masih berada di lingkaran rongga pelvik. Kalau sudah 14 minggu, nanti dia akan keluar dari rongga pelvik, biasanya nanti retensi urinnya akan hilang sendiri. Nanti muncul lagi kalau hamil 9 bulan nanti kadang-kadang ya. Baik, hanya itu saja. Kalau itu bisa lakukan intermittent saja, dilatih dengan posisi dan sebagainya, perubahan posisi. Bagaimana Dr. Seto waktunya? Iya dok, memang ini luar biasa topiknya sangat menarik. Jadi pertanyaannya 20 lebih, kalau dilanjutkan mungkin nanti maghrib ini dok. Jadi mungkin kita akan kita simpan nanti untuk sesi urogin bulan depan, nanti kita singgung sedikit. Jadi karena sudah kita 1 jam profilaksis tadi ya pada ya, kami persilakan sekalian Dokter Hari untuk mungkin merangkum diskusi kita hari ini dok, mungkin sekaligus. Monggo dok. Baik teman-teman semuanya, bahwa jadi sudah kita diskusikan panjang lebar. Retensi urin itu dibagi 2, akut dan kronis. Yang penyebabnya akut itu adalah biasanya terjadi akibat sumbatan, obstruksi pada uretra, sedangkan yang kronis itu atau kedua kelemahan dari musculus detrusor. Sedangkan yang kronis lebih kepada penyakit-penyakit sistemik, ya, neurologi, diabetes, usia, multiple sclerosis, tadi spinal injury, ada tumor atau kecelakaan. Pada kondisi akut, itu yang disampaikan dokter, penting adalah menghilangkan kelelahan dari otot detrusor, kemudian mengevakuasi segera, dan melakukan pemulihan inflamasi pada uretranya, baik itu sphincter maupun saluran uretra dengan memasang kateter bukan permanen ya, semi permanen. Tadi sudah disampaikan kalau 1000 cc itu 1-2 hari, 2000 cc lebih dari 2-3 hari. Pada waktu sudah terjadi istirahat dari otot-otot detrusor dan sudah terjadi resolusi dari inflamasi, boleh dicoba untuk dilepas kateternya, untuk dicoba secara intermittent, yaitu dengan 6 jam. Nanti kemudian dikontrol jumlah volume urinnya, apabila masih lebih dari 150 cc atau 100 cc sampai 150 cc, berarti retensi urinnya masih ada. Nah, pada saat itu kemungkinan mulai terjadi pemulihan, maka pemberian misoprostol boleh diberikan. Bagaimana dengan antibiotik? Kalau tidak terbukti adanya infeksi, maka antibiotik tidak diperlukan. Selama tindakan aseptik masih diperhatikan dengan baik.
penggunaan kateter jangan melebihi nomor 14. Jadi maksimum pada wanita, semua operasi pada wanita, seksio, histerektomi, gunakanlah kateter nomor 14 karena tidak menciderai sphincter uretra internumnya. Kira-kira itu Dr. Seto yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih yang luar biasa kepada para yang hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang kita diskusikan tadi bermanfaat pada tugas kita sehari-hari dalam melayani ibu-ibu. Terima kasih Dr. Hari. Alhamdulillah ini kita terpaksa memang sekaligus tetap komit pada agenda atau acara format acara tanya apa saja yang memang diskusinya kurang lebih 1 jam. Dan alhamdulillah hari ini topik-topiknya sangat menarik, pertanyaannya bisa 20 pertanyaan lebih, banyak sebagian yang masih belum terjawab, nanti insya Allah akan dijawab oleh tim urogin pada acara tas uroginekologi berikutnya. Kami sekali lagi terima kasih kepada Dr. Brahmana selaku penyelenggara Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER dan juga kepada para narasumber hari ini, ada Dr. Hari Paraton, Dr. Gatot, dan juga Dr. Eti, dan juga pada senior-senior yang berkenan hadir. Alhamdulillah ada guru kami, Prof. Haryadi, kemudian juga ada staf-staf yang lain, Dr. Azami, dan kepada seluruh rekan sejawat yang telah hadir meluangkan waktu di hari libur ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, dan alhamdulillah kami tutup. Kita ketemu lagi di acara tas berikutnya, acara di bulan Juni, akan kami share di grup WhatsApp. Terima kasih Dr. Hari, Dr. Gatot, Dr. Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.